Hai netizen suara.com, balik lagi di Throwback Crime Story yang bakalan ngebahas dan mengupas kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia bareng gue Anis. Pada episode kali ini, gue bakal bahas kasus pembunuhan terhadap Sekretaris Direktur Utama PT XL Axiata tahun 2014, Hairian Tira alias Rian. Rian dibunuh oleh kekasihnya sendiri, Andi Kurniawan. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut kasus ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Pada November 2014, Sekretaris Direktur XL Axiata Rian dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Hingga akhirnya, keluarga melaporkan kehilangan secara resmi pada April 2015. Rian ternyata dibunuh oleh kekasihnya sendiri yang bernama Andi Kurniawan. Jadi, Andi ini menghabisi nyawa Rian pada 30 Oktober 2014 di Hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat. Jasad Rian ditemukan petugas hotel pada keesokan harinya pukul 4 sore. Rian ditemukan di kamar hotel tanpa busana di dalam bak kamar mandi dengan posisi badan telungkup. Namun ketika itu polisi tak menemukan identitas apapun, sehingga jasadnya hanya bertanda Miss X. Jadi nih guys, kasus pembunuhan Rian ini baru terungkap setelah polisi mendapatkan laporan kehilangan pada bulan April 2015 bahwa Rian ini hilang dari bulan November 2014, tahun sebelumnya. Nah, polisi pun mengumpulkan keterangan dari keluarga serta teman dari Rian ini. Dari keterangan yang didapat, akhirnya ketemulah satu nama, yakni yang diketahui adalah kekasih Rian, yakni Andi. Polisi lalu mencari identitas Andi yang merupakan pegawai perusahaan alat kesehatan Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Akhirnya, polisi ke rumah Andi. Polisi melihat ada mobil Honda Mobilio milik Rian. Jadi pas ditanya ke Andi bilang kalau mobilnya Rian ditahan karena si Rian ini masih punya utang. Dari keterangan Andi, polisi menduga Andi ini pelakunya. Tapi karena belum punya bukti, jadi Andi tidak bisa dijadikan tersangka lebih dulu. Polisi juga nanya, di mana keberadaan si Rian? Tapi Andi bilang kalau dia tidak tahu. Lalu, polisi menelusuri data mobil milik Rian. Dari data tersebut, ternyata si Rian ini membeli mobil di Depok. Jadi, Andi ternyata memasukkan tanda tangan surat kuasa dan mengajukan surat balik nama untuk mengambil BPKB mobil Rian yang dibunuh di Garut. Awalnya, Andi gak ngaku guys kalau dia yang membunuh si Rian. Dia baru ngaku pada pertengahan Juli 2015. Jadi, ibunya si Rian ternyata rajin jenguk si Andi. Hingga akhirnya si Andi ini ngaku juga kalau dia yang bunuh Rian. Andi bilang kalau dia telah membunuh Rian Oktober 2014 di Hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat. Polisi kemudian mengecek ke Polres Garut. Apakah ada penemuan mayat di hotel pada tanggal tersebut? Dan ternyata memang ada. Dan itu terungkap lewat CCTV. Jadi dari CCTV itu, polisi melihat ada kecocokan mobil yang ada di hotel dengan mobil yang ada di rumah Andi. Jadi pas dilihat, ada dua orang yang keluar dari mobil Mobilio itu. Yang satu itu pelaku celingak-celinguk, yang satu lagi diduga korban Rian. Nah, petugas hotel juga ditanya. Tapi mereka gak tahu perihal jumlah orang yang keluar dari mobil dari rekaman CCTV. Namun, petugas hotel bilang kalau si Andi ini gak check-in pakai nama asli, tapi pakai identitas palsu yang bernama Gary. Nah, jadi si Andi membunuh Rian dengan cara dibekap menggunakan bantal hingga nggak bisa nafas. Setelah itu, dirinya melucuti seluruh pakaian guna menghilangkan alat bukti. Andi lalu masukkan Rian ke dalam bak kamar mandi. Adapun saat ditemukan pada 31 Oktober 2014 lalu, jenazah Rian tidak dapat diidentifikasi karena sidik jari korban sudah rusak. Bahkan,
Pihak kepolisian memakai perangkat identifikasi yang dinamakan Automatic Machine Identification. Tapi, upaya itu sia-sia. Karena Rian ini sudah terendam selama 24 jam di bak kamar mandi. Dan juga direndam pakai air panas. Hingga akhirnya, jenazah Rian dimakamkan di Garut bersama mayat tanpa nama lainnya. Nah jadi guys, tindakan kriminal yang dilakukan Andi ini gak hanya menghilangkan nyawa Rian, tapi ternyata membawa kabur harta Rian seperti mobil, buku tabungan, ATM yang nominalnya 200 juta, hingga sertifikat rumah yang ditaksir sekitar 300 juta rupiah. Bahkan, si Andi ini sempat-sempatnya membawa kabur handphone si Rian. Singkat cerita nih guys, Andi Wahyudi ini dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup oleh Hakim PN Garut pada 18 April 2016. Andi terbukti salah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena melakukan pembunuhan berencana. Nah jadi, pembunuhan itu berawal dari proyek pengadaan barang di PT XL. Jadi sekitar Februari 2014, Andi meminta bantuan Rian memuluskan proyek pengadaan 3.000 alat pemadam kebakaran di PT XL senilai 3,9 miliar. Tapi pada Oktober 2014, Rian bersama rekannya mengaku tidak dapat membantu Andi karena proyek tidak bisa tender langsung dan juga di PT XL terdapat audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Jadi sebelum proyek batal, Rian pernah diberi uang oleh Andi sebesar 80 juta sekitar Maret dan Juni 2014. Nah, uang itu untuk keperluan korban dalam menyelesaikan perceraiannya dan melunasi pembelian mobil Honda Mobilio. Akan tetapi, uang tersebut dianggap utang piutang oleh Rian yang dituangkan dalam tulisan tangan. Dalam perjanjian itu, Rian menyebutkan bila hingga Desember 2014 tidak bisa membayar hutang, maka mobil tersebut akan dijual ke Andi seharga 175 juta rupiah. Namun, Andi harus mengembalikan sisa dari uang penjualan mobil itu kepada Rian. Hingga akhirnya, Andi memiliki niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Rian. Bahkan, usai tak bernyawa, Andi melepas seluruh pakaian Rian dan tubuhnya dimasukkan ke dalam bak mandi air panas. Tujuannya untuk merusak wajah Rian agar tidak dikenali. Tak hanya itu, Andi juga menghilangkan jejak dengan membuang semua pakaian Rian di sekitar Terminal Garut. Dalam kasus ini, Andi divonis hukuman seumur hidup. Jadi itu dia guys, soal kasus pembunuhan terhadap Sekretaris Direktur Utama PT XL Axiata tahun 2014, Hian Riantira alias Rian. Saksikan episode selanjutnya di Throwback Crime Story.